Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di Komplek Makam Kyai Haji Nur Iman Melangi. Tepatnya berada di Dusun Melangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikisahkan, Dusun Melangi merupakan salah satu pusat pondok pesantren yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang didirikan oleh Kyai Haji Nur Iman. Kyai Haji Nur Iman adalah salah seorang yang berjasa dalam sejarah revolusi Indonesia. Beliau juga turut melawan penjajah Belanda dan andil besar dalam persebaran dakwah Islam. Dari kisah Kyai Haji Nur Iman ini, kita juga bisa mengetahui sejarah asal-usul Keraton Solo dan Yogyakarta. Kisahnya berasal dari Keraton Mataram yang dipimpin oleh Raja Amangkurat pertama. Pangeran Puger adalah salah satu putra dari Raja Amangkurat pertama. Karena terjadi perebutan tahta dan perselisihan antar saudara di kalangan keraton yang merupakan ulah adu domba Belanda, Pangeran Puger mengirim putranya yang bernama Raden Mas Suryo Putro ke Pondok Pesantren Gedangan, Surabaya, yang pada saat itu diasuh oleh Kiai Abdullah Muhsin. Di Pondok Pesantren Gedangan, Raden Mas Suryo Putro berganti nama menjadi Muhammad Ihsan. Pada suatu hari, tepatnya dalam kegiatan rutin selapanan yang diadakan di Pondok Pesantren Gedangan, tanpa disangka dihadiri oleh Adipati Wironegoro. Adipati Wironegoro mengetahui bahwa Muhammad Ihsan sebenarnya adalah Raden Mas Suryo Putro, putra Pangeran Puger. Kemudian Adipati Wironegoro menikahkan putrinya yang bernama Raden Ayu Retno Susilowati dengan Raden Mas Suryo Putro, dan mereka berdua tinggal di Pondok Pesantren Gedangan. Sewaktu istrinya sedang hamil, datanglah utusan dari kerajaan meminta Raden Mas Suryo Putro untuk kembali ke Mataram. Karena itu merupakan perintah raja, maka Raden Mas Suryo Putro tidak berani menolaknya. Sebelum pulang ke Mataram, beliau menitipkan istrinya yang sedang hamil kepada Kiai Abdullah Muhsin dan berpesan, kelak jika anaknya lahir laki-laki, harap diberi nama Raden Mas Sandeyo. Tetapi jika perempuan, Kiailah yang harus memberinya nama. Kiai juga diminta mengasuhnya dan mendidiknya hingga mumpuni, karena kelak ia akan dijemput pulang ke Keraton Mataram. Ternyata bayi yang lahir itu adalah laki-laki, dan kemudian oleh Kiai Abdullah Muhsin diberi nama Raden Mas Sandeyo. Selain itu, oleh Kiai Abdullah Muhsin juga diberi nama lain, yaitu Muhammad Nur Iman. Beberapa tahun kemudian, Raden Mas Suryo Putro dinobatkan sebagai raja dan bergelar Raja Amangkurat Jawa. Kemudian beliau mengirim utusan ke Pondok Pesantren Gedangan untuk menjemput istri dan anaknya. Seiring berjalannya waktu, Raden Mas Sandeyo telah tumbuh dewasa dan telah menjadi seorang pemuda yang mumpuni dalam ilmu agama dan lainnya. Sehingga pada saat datang utusan tersebut dan meminta Raden Mas Sandeyo untuk pulang ke Mataram, beliau tidak menolaknya. Setelah pamit pada Kiai Abdullah Muhsin dan mendengarkan semua pesan nasihat dari Kiai, Raden Mas Sandeyo berangkat ke Mataram dengan ditemani dua orang sahabatnya yang bernama
Sanusi, dan Tanmisani. Sesuai dengan nasihat Kiai, maka sepanjang perjalanan mereka tanpa henti berdakwah menyebarkan ilmu agama Islam, sehingga perjalanan sampai ke Mataram memakan waktu agak lama. Pada saat terjadi perang saudara antara adik-adiknya, yakni Pangeran Sambernyawa dan Pangeran Mangkubumi, Raden Mas Sandeyo bersama sahabatnya memilih meninggalkan istana ke arah barat untuk berdakwah. Selain berdakwah, mereka juga menanamkan jiwa patriotisme melawan kompeni penjajah Belanda kepada rakyat yang mereka temui. Dalam perjalanan, mereka sampai di daerah yang bernama Kulon Progo. Kedatangannya diterima baik oleh Demang Hadiwongso, yang kemudian Demang Hadiwongso beserta keluarganya memeluk agama Islam. Demang Hadiwongso kemudian meminta Raden Mas Sandeyo untuk menikah dengan putrinya yang bernama Mursalah. Sedangkan kedua sahabatnya juga dinikahkan dengan putrinya yang lain yang bernama Maimunah menikah dengan Sanusi, dan Romlah menikah dengan Tanmisani. Perselisihan antara Pangeran Sambernyawa dan Pangeran Mangkubumi akhirnya berakhir dengan perjanjian di Desa Giyanti pada tahun 1755. Kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti, yang isinya antara lain Kerajaan Mataram Kartosuro dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari Prambanan ke timur menjadi milik Susuhunan Pakubuwono III yang beribu kota di Surakarta, dan dari Prambanan ke barat menjadi milik Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono pertama yang beribu kota di Yogyakarta. Sedangkan Pangeran Sambernyawa diangkat menjadi adipati dengan gelar Adipati Mangkunegoro pertama. Setelah keadaan menjadi tentram, raja-raja yang merupakan adik dari Raden Mas Sandeyo tersebut teringat akan kakaknya. Kemudian masing-masing raja mengutus prajuritnya untuk mencari keberadaan Raden Mas Sandeyo. Dan akhirnya Pangeran Mangkubumi berhasil bertemu dengan Raden Mas Sandeyo di Desa Kerisan, dan diajaklah Raden Mas Sandeyo untuk kembali ke keraton. Pada tahun 1776, pada saat pengukuhan Pangeran Mangkubumi menjadi Raja Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Hamengkubuwono pertama, Raden Mas Sandeyo diberi hadiah tanah oleh Hamengkubuwono pertama berupa tanah perdikan atau tanah bebas pajak. Tanah tersebut kemudian dijadikan desa dan digunakan untuk pengembangan agama Islam. Didirikan pula pondok pesantren untuk mulangi atau mengajar agama. Atas dasar kata mulangi inilah kemudian desa ini dikenal dengan sebutan Desa Melangi. Dan Raden Mas Sandeyo menggunakan nama Muhammad Nur Iman. Buah perjuangan dakwah Kiai Nur Iman adalah berdirinya beberapa pondok pesantren di Melangi. Di luar Melangi, murid Kiai Nur Iman juga mendirikan pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Krapyak, Pondok Pesantren Watu Congol Muntilan, Pondok Pesantren Tegal Rejo Magelang, Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo, Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, Pondok Pesantren Bambu Runcing Parakan Temanggung, Pondok Pesantren Secang Sempu Magelang, dan Pondok Pesantren Nurul Iman Jambi. Untuk mengenang dan menghormati jasa Kiai Nur Iman, para alim ulama dan tokoh masyarakat sepakat mengadakan haul yang diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 15 bulan Suro atau Muharram. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa
tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.